Di anak saya tiga itu sarjana salak pondok. Dari hasil ini Pak ya. Luar biasa. Dari beli mobil ya, karena tiap tahun saya tukar mobil. Iya. Ini per minggu panen ya kalau Iya, saya. iya. Sama. 7 kintal sampai 1 ton ya. Ya. Penghasilan di atas 1 juta per hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bintang Asia. Jadi kali ini saya berada di Kabupaten Kerinci. Ini menunjukkan jam setengah 8 lewat 7 menit. Kita memasuki area Danau Kerinci. Halo warga lokal Kabupaten Kerinci, tepatnya di Sungai Penuh. Nah, bagi petani cabai yang ingin berbudidaya cabai keriting, nah, ini adalah solusi, yaitu cabai keriting CK Tab 9 F1 dari PT Benih Citra Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bintang Asia. Pagi ini hari Sabtu 18 Oktober 2025, kita akan eksplor keindahan Kabupaten Kerinci di ketinggian 800 sampai 1000 mdpl. Kita menyusuri desa-desa yang ada di Kerinci. Ini pagi ini menunjukkan jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita akan eksplor keindahan alam Kerinci beserta tanaman-tanaman yang ada di dalamnya, termasuk tanaman hortikultura. Nih, setiap pagi ibu-ibu pada ke ladang, ada yang jemur kopi, kayu merah, kayu manis. Nah, ini untuk rumahnya seperti ini. Nah, itu hamparan cabai. Kita akan memasuki nanti Danau Kerinci. Kita memasuki area Danau Kerinci. Satu tempat wisata dan sebagian tempat mata pencaharian warga lokal Kerinci. Yaitu mencari ikan dan sebagai nelayan.
Kita mengunjungi tanaman cabai Cekatap 9 F1. ya. Nah ini bungkusnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani bidang Asia se-Indonesia. Perjalanan kali ini saya berada di Kabupaten Kerinci, salah satu kota terujung di Provinsi Jambi, dan menjadi salah satu objek wisata di beberapa daerah seperti Gunung Kerinci. Tapi yang saya akan eksplor hari ini adalah komoditi tanaman cabai keriting. Salah satunya produk unggulan dari PT Benih Citra Asia, yaitu Cekatap 9 F1. Seperti kita ketahui, Cekatap 9 F1 adalah produk unggulan. Hari ini saya bersama salah satu petani kunci kita, Bang Wawan. Di sini ditanam dua varietas sekaligus. Nanti kita bisa bandingkan apa saja perbedaannya. Bang Wawan namanya ya. Ini sudah umur berapa ini? Suaranya 2 bulan lah, 2 bulanan lebih lah. 2 bulan lebih. Jadi ini pasca acara kegiatan FFD bulan berapa kemarin? Bulan 6. Dan 6 ya. Ini tanam ya. Ini sudah 2 bulanan. Cekatap 9 ini saya lihat terubus ini pucuknya ya. Ini udah perdana buah ya. Apa kelebihannya menurut abang? Ini kalau yang di sana kemarin diacarkan satu baris. Single tanaman, ini 2 baris. 2 baris satu bedanya. Ini gimana kesannya nih? Memperbanyak populasi tanaman ya tentunya ya. Karena lahannya sempit ya. Betul. Kemudian ini apa? Nggak dirempel ya? Nggak dirempel. Memang semua. Apa kira-kira memang kebiasaannya kalau nanam cabai ini nggak dirempel ya bang ya? Nah itu semuanya. Kalau dirempel tentu memang timbul luka lah ya, timbul luka. Ini apa banyak cabang banyak buah gitu ya? Ini perlakuannya apa kemarin bang? Coba cerita bang. Pupuk ini dasarannya ini sebelum tutup mulsa. Nah kalau ini nggak pakai sama sekali. Nggak pakai. Tapi kalau dilihat dari ini bang, rumah tanahnya ini, tanahnya bagus ini. Saya di kota Jambi, jauh lah pokoknya. Ini hampir mirip tanah di Pasaman Barat. Kan di sana kena jalur Katulistiwa. Terus ya ini udah mantap. Nampak rupiahnya nih. Jadi kalau untuk apa namanya layu aman ya? Sampai sini aman. Aman ya. Ini juga kayaknya sudah apa mau bisa meninggi lagi nih ya? Kayaknya bisa ya. Musim penghujan nggak? Pas nanam kemarin dapat juga cuaca panas. Kalau fungi yang sudah masuk bang biasanya apa ini di umur segini bang? Fungi Ya. Cuman pakai tepung Mangkosep aja. Dakonil enggak? Enggak, enggak pakai. Kalau seperti apa? Mister Top, terus Jorvek enggak? Survei enggak, cuma Mister Top. Itu biasa seminggu sekali intervalnya rutin? Sekali 4 hari ya. 4 hari itu 5 hari. Nah, ini saya lihat ini apa
tingginya rata. Kalau kemarin di tempat acara kan ada ini tumpang sari sama jeruk ya. Ini tentunya mungkin penyinarannya lebih bagus lagi. Terus sama tanaman di sebelah bang, itu apa perbedaannya? Dia lebih cepat ini buahnya ya? Cepat inilah kayaknya. Perlakuan sama. Batasnya sampai mana itu? Sini sebelah ya? Belum ya? Terus kalau kanan kiri itu penyemprotannya apa? Satu ya? Dari sana lagi ya? Pakai ini ya, apa namanya ya, perkat supaya dia masuk ke dalam juga ini untuk hama-hama kutu-kutuan biasanya tentunya. Nah, coba kita ke sebelah ya bang, yang tanaman cabai ke Indonesia. Ini varietas lain dari produk sebelah, ditanam sama-sama F1 nya dari CPM. Ini tanamnya sama, tanggalnya sama, perlakunya sama. Buahnya lebih duluan yang CK-Tab 9 ini ya. Ini ada juga yang sip ya. Dan kalau buahnya ini ya. Sama juga ya, tanpa dirempel ya. Sama. Jadi itu sahabat petani untuk perbedaan dan persamaannya. Jadi sahabat petani bisa memilih sendiri dan mengambil kesimpulan mana varietas yang unggul dan yang cocok untuk ditanam. Saran saya, rekomendasi dan worth it CK-Tab 9 F1 pilihan untuk saat inilah. Oke, terima kasih. Sukses bersama Bintang Asia. Tampilan CK-Tab 8 di ketinggian 950 mdpl. Ya, nampak. Kalau pagi sore motonya lebih nih. Tampilan CK-Tab 8 F1 di ketinggian 950 mdpl. Wah, ada isi kan? Mantap, Bang. Mana-mana hitam gua. Dia lebih besar ya dari ini ya, CK9 bar. Besar. Besar. Nah. Wih, bau ini. Wah, desi dari tenan nampak. Mulai masak. Ini tanpa perempelan juga nih. Ini kan parenter. 2 batang bar. 2 batang emang ya? Iya, dua-duaan. Baik, kita kunjungan di pertanaman cabai CK-Tab 8 di ketinggian 1000 mdpl. Ini salah satu rumah kebun yang ada di Kerinci. Mantap rumahnya nih. Pak, Kurang lebih sekitar 2 tahun. alpukat kendil Pak ya. Iya. Wah, ini banyak nih Iya, calon bunga. iya. Kalau yang tepat tuh Miki. Oh, Miki beda lagi. Lain Miki. Bungkus ini memang ada apa namanya? Khusus, pembungkus khusus ini Pak. Iya, beli online. Online. 2 tahun udah buah ya. Kendil. Ini bisa tinggi Pak.
Ya bisa rimbun. Kalau itu Milky. Mickey. Apa bedanya Pak? Lonjong? Ini beratnya paling 3 kilo. 3 sekilo. Ya kalau kendel kan lebih 1 kilo. Lah ini yang ini? Itu lokal. Oh ini lokal. Mickey 3 sekilo. Ya. Kalau kendel kan di atas 1 kilo. Ini Niki. Mickey juga. Pendek-pendek udah. Iya. Memang keunggulan pokat itu kan genjah. Ini kalau 1 hektar kebutuhannya berapa batang Pak ya? Ini jarak 7 meter. 7 meter ya. Kurang lebih ya, enggak saya ukur sekitar 7 atau 8 meter. Jadi kalau untuk 1 hektar kira-kira butuh berapa batang Pak? Sekitar 150 batang. 150 ya. Milky. Ya termasuk prospek ya sebenarnya ya. Iya. Harganya juga dibanding lokal jauh. 2 tahun. Ini Lokal. lokal tinggi, lebih tinggi, cenderung lebih tinggi Pak ya. Ini seharusnya kan dipotong sini terus diambilkan pucuk ini disetek di sini. Oh. Nah kalau ini duriannya. Ini durian bawor. Oh. Ini Mas Agus dari Pati itu Pak, ada YouTube-nya tuh Pak. Ada nyari barang ini. Nyetok bibit. Iya, Mas Agus ada YouTube-nya itu. Durian bawor dari Pati. Durian bawor asalnya dari Banyumas. Oke, assalamualaikum sahabat petani di Indonesia. Selain ekspor tanaman benih dari PT Benih Citra Asia, kali ini saya berkesempatan ketemu sama salah satu pelopor buah salak ya, di salah satu kabupaten Kerinci, tepatnya di Gunung Raya, Desa Kebun Baru. Desa Kebun Baru. Gunung Raya, Desa Kebun Baru. Kebun Baru ya. Jenis salaknya apa namanya Pak? Pondoh. Pondoh ya. Tadi namanya Pak Amanto. Hamanto ya, saya Sami Pak. Ya. Ini saya suka dengan buah-buah salak, cuman untuk perlakuan budidaya ya belum sedetail ya, sedikit yang Bapak jelaskan tadi terlalu banyak penjabarannya ya. Iya. Ternyata buah salak ini nggak perlu nggak suka sama yang sifatnya kimia gitu Pak ya. Kalau saya dari dulu menggunakan yang alami-alami. Pupuk Betul, kandang. pupuk kandang ya. Kalau bisa 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Ya. Nah, bahkan yang seperti ini rontok ini Ya. ini nggak butuh racun ulat ya. Enggak. Ya. Yang paling lembing atau kata orang sini pianggang. Iya, dan racunnya sangat murah. Puri. 20.000 satu. Dan saya tadi sudah nyicipi yang buah masak sampai rontok itu Ya. manis. Mungkin ada yang sebelah sana tuh Pak. Ya. Itu. Ya. Sudah tua ini? Belum. Oh, belum ya? Cuman udah manis. Udah manis ya. Wah, ini kebutuhan Pak ya. Jadi satu batang ini ada berapa tandan idealnya Pak? Ini yang satu rumpun itu sekitar 9 tandan. 9 tandan ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini awalnya satu batang ini, Satu Pak? batang. Ini udah mati satu batang. Satu batang rebah, tunasnya tumbuh gitu Pak ya. Tunas pertama dengan tunas kedua dipelihara. Ini butuh pemangkasan juga ya. Ini Pemangkasan, pelepahnya iya. ini. Pelepahnya atau apa namanya? Pelepasan itu rumusnya udah lewat 8 pelepah harus dibuang. Harus dibuang. Iya. Kalau enggak, Bunganya terjepit. iya. Ini masa ini Pak ya? Masa itu udah. Nah ini. Berapa?
Pondoh. Tapi dia cenderung ini Pak ya. Ya. Buahnya apa namanya? Nggak terlampau besar-besar kali ya Pak ya. Kalau makanan kalau salak pondoh itu kalau besar-besar berarti pakai pupuk kimia. Iya. Ya namanya konsumen atau namanya apa ya? Yang tinggal makan aja kan? Ya. Itu taunya kalau besar, dagingnya apa tebal, manis. Lain manis pakai pupuk gimana dengan pupuk kandang enggak sama. Beda Pak ya. Beda. Tetap bagus pakai pupuk kandang. Jadi mungkin untuk jangka panjang bagus pakai ini ya pupuk kandang ya. Iya. Jadi itu ya kalau pupuk kimia tadi Iya. sifatnya apa ya? Seperti Merangsang tapi ada volumenya efek naik terus ya. Ada volumenya naik terus. Misalnya musim ini 2 sak. Ya. Musim depan tuh harus 2 kali lipatnya 4 Ya. sak. Kemudian ada bakteri yang mati. Begitu Pak ya. Ada bakteri yang mati. Cuman penjual pupuk enggak mau menjelaskan. Ya yang penting barangnya laku Pak. Oh ini masih mentah nih Pak. Iya. Tapi manis. Udah manis. Tapi manis ya. Sama dengan racun rumput. Mana ada yang mau menjelaskan racun rumput efek sampingnya tidak pernah dijelaskan. Enggak Pak. Ya yang disampaikan kan hanya kelebihannya untuk membasmi rumput. Tapi selama ini tidak ada distributor yang menyampaikan kelemahan racun rumput. Betul. Kalau kita belajar kan bukan belajar dari orang yang distributor, kita belajar dari orang netral kan. Iya betul. Terus ini gulmanya kira-kira rumput-rumputnya enggak pernah disemprot ya? Enggak pernah. Pakai mesin rancang. Oh betul-betul dijaga kimia ya. Usahakanlah seluruh tanaman jangan menggunakan bahan. Bahkan ini juga nanti mungkin bisa jadi kompos juga ini. Ya ini kan pertama jadi kompos, yang kedua menahan air. Iya, Sebab itu terjadi kemarau panjang seperti kemarin 5 bulan tidak ada hujan kan, bawahnya masih lembab. Iya. Ini kalau saya belum masak, tapi sudah manis. Sudah manis. Itulah kelebihan kalau pakai tidak pakai bahan kimia itu. Kemudian daya tahannya lebih bagus. Makanya salak pondoh dari sini dengan pengencer saya berani jamin. Berani bersaing lah Pak ya. Ya berani bersaing. Seminggu tidak apa-apa. Jadi proses dari nyerbuk kemudian sampai pentil sampai masak itu 8 bulan Pak ya. 7 bulan. 7 bulan ya. 7 bulan. Lama juga ya. Satu-satunya perintah salak pondoh di Kenji saya. Iya. Sekarang Itu lo banyak orang ikut. Kemarin punya Mas itu orang manis Pak. Itu ya. Cepet. Serius. Aku dibawain kemarin tuh. Maka dulu pelanggan saya yang udah biasa ngambil salak saya enggak mau beralih. Iya, kalau nyari manis ya sini lah. Terus ini Pak, kamu belajar sedikit ini Pak. Lihat ini, Pak. Nah, ini kalau dalam satu batang Pak, ini yang berbunga itu bisa bersamaan nggak 1-2 tandan gitu? Jarang terjadi. Nah, contoh ini Bang. Ini sudah jadi kalau begini Pak ya? Ya itu baru dikawinkan pagi tadi. Oh. Di itu Pak ya, ditutul-tutul gitu Pak? Iya, ya ada di serbuknya dikikis. Sudah jadi tepung itu baru ditaburkan ke. Ini masih belum bisa dibuka lepas ya? Belum itu, belum jadi kan? Nah, ini dari penyerbukan sampai menjadi pentil seperti ini berapa tadi? Sekitar 30 hari. 30 hari. Sampai yang ini ya. Ini besar, ada seperti ini. 7 bulan ya. Karena ya wajar lah kalau 10.000 ini harus lebih malahan kalau bisa Pak ya. Tapi dulu gimana Pak, apa konsepnya itu kok suka ini, suka membudidayakan tanaman tahunan seperti ini Pak? Ya kan kalau salak pondoh itu kan ada keunggulan. Pertama tidak menggunakan pestisida. Betul. Yang kedua harganya standar. Standar. Tidak ada jatuh bangun, jarang terjadi jatuh bangun. Karena nggak semua orang bisa melakukan ini gitu. Coba kalau tanam sayur kan. Tanaman semusim. Nanti si A panen bagus,
yang lain ngikut. Biaya yang paling besar kalau tanaman sayuran itu kan pestisida. Betul. Itu yang besar. Berarti ini masuk di mana tadi Pak? Ya. Gizi itu ya? Apa ngisi apa tadi? Nano MBG, MBG, makanan bergizi gratis. makanan bergizi gratis. Ya. Baru 3 dapur ya kan. Ya, tapi mereka beli ke Bapak Pak? Ya. Iya, iya, main transfer duitnya. Beli, tapi mereka ke sekolah-sekolah kan ngasihnya gratis ya? Iya, iya. Dari dapur umum dia belinya, kan ada pengurus dapur umum. Berarti kalau sudah buah gini, ini berapa tahun sudah umurnya Pak? 21 tahun. Wah, 21 tahun ya. Jadi anak saya tiga itu sarjana salak pondok. Dari hasil ini Pak ya? Luar biasa. Dari beli mobil ya, karena tiap tahun saya tukar mobil. Iya iya. Ini per minggu panen ya kalau Iya, sudah iya. Sama. 7 kintal sampai 1 ton ya. Ya. Tanah Mbak. Untuk sementara waktu itu mungkin untuk wilayah kebun baru lah. Petani yang bangsalan agak lumayan ya saya. Nah. Khususnya ini ya Sungai Penuh lah ya. Ya wilayah sini lah, daerah ini. Oh, iya. Boleh dibilang Sungai Penuh Kerinci lah. Ah, iya. Ya. Betul, betul. Penghasilan di atas 1 juta per hari ya. Bersih. Ya 1 juta per hari ya. Sampai anak saya jadi pegawai 3-nya. Jawabnya penting Pak. Pulau Magelang, Magelang Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, dekat Jogja. Iyalah ya ini asalnya kalau setahu saya dulu salak pondok tuh Jogja Pak ya. Jogja. Memang bibitnya dari situ. Kan salak pondok itu kan berbagai macam kan. Betul. Yang paling bagus bibitnya dari Lumut. Lumut. Lumut nama desa. Lumut nama desa. Kecamatannya Lumut tuh sebagian yang wetan kali Kerasa itu daerah tempel. Yang kulon Kali Kerasa, Kecamatan Salam sama Kecamatan Serumbung itu ikut Magelang. Tapi sama-sama bagus tuh. Pinggir Kali Kerasa, bawah lereng Gunung Berapi. Dekat daerah Kampung Mbah Marijan. iya iya. Al-Fatihah Mbak Marijan ya. Iya. Ya itu sahabat petani kebun, Iya. salah satu apa namanya prospek tanaman salak untuk tanaman tahunan. Iya. Ya siapa tahu generasi muda ke depan Ya. bisa mencontoh ini kayak Akbar ini. Iya, iya. Dan Ya nggak melulu di tanaman semusim, minimal ini untuk bekal di masa tua. Iya, iya, betul, betul. Salak, terus alpukat, apa namanya durian, iya, iya. Sawu. Sabu, iya. Ya udah kemarin datang bibit dari Jawa 1 mobil. Bibit sawu. Nanam sendiri atau dijual lagi? Mau ditanam sendiri, saya enggak pernah bisnis jual beli bibit. Jual bisnis jual belinya buahnya itu ya? Iya, iya. Oh iya, Saya iya, jual iya. hasilnya bukan bibitnya. Betul betul Pak. Ya mudah-mudahan nanti saya bisa nyontoh Bapak ini. Termasuk ini Bang Akbar ini. Amin. Oh. Yang ketinggian di kampung di Sulawesi ketinggian berapa? Nah, Saya di Sulawesi itu di 1.500 sampai 2.000 Pak. tinggi bro, Iya. 1.500. Ya Enrekang sama Malino di sana. Iya, iya, iya. Lainnya itu rendah semua. Tapi bisa diuji ya, salak pondok coba diuji agak 3 batang dulu kan. Kalau asalkan keluar bunga positif jadi, asal mau keluar bunganya. Alpukat di sana. Alpukat Alpukat. sama durian Pak. Durian montong Pak. Jangan montong. Iya, Durian montong itu istilah di sana. iya. Jadi dagingnya tebal, bijinya kecil gitu. Iya, Pak. iya, iya, iya. Ya. Pak, kalau pernah lihat YouTube tahu itu durian. Ini punya saya lebat buahnya di sini. Kalau salak belum lah. Itu saya penasaran dari kemarin-kemarin. Inilah Ya main ini, ke sini. ini faktanya demikian lah. Nah, Jadi biasa dari sini ke kota Jambi juga. Pasarnya? pemasaran. Nah. Enggak. Di sini aja kurang ya? Untuk sini enggak cukup kok. Kan dari Berarti pesisir kan, pohonnya memang dari pesisir banyak nyari ini, dari pesisir. Dari Sumatera Barat pun ngepel minta ini kan. Untuk. Soalnya salak dari Jawa ada kelemahannya, daya tahannya kurang.
Beda nggak Pak untuk salak yang dibudidayakan di dataran tinggi sama rendah? Setahu saya kalau dataran rendah itu salaknya kecil-kecil. Kalau salak pondok loh, setahu saya. Soalnya ada orang Bengkulu studi banding ke sini kan. Permasalahannya itu salaknya Kecil. kecil. Udah puas ngurusnya, ndak mau besar salaknya. Ada lagi di Kuamangkuning. Oh iya, sini bunga ya. Ah ya, itu katanya ya di arah Muara Bunga ada juga kan. Ada kenalan? Orang dulu pernah nanya kan ke salaknya ndak mau besarnya ya. Memang ketemu sekali tahun 2007 dulu di Palembang, sama-sama kita pameran. Salaknya kecil-kecil. Iya, iya, iya. Ya oke lah, makasih banyak Oke, Pak oke, wawasannya ya. ini. Ya, Ini nanti Ya. sebagian saya share untuk Ya. pengalaman lah Ya. untuk Ya. petani-petani muda, khususnya kawan-kawan ini. Ya, Nah, yuk, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Pak. Yang ini kemarin tuh, belakang rumah yang itu tuh. Ya, rumah yang Yang satunya lagi tuh. ya, ya. Oh. Alligator yang udah gede. Wah, ini Shanghai nih. Ini Hah? orang yang tinggal di sini. Tapi enggak dipanen. Wah, ini Bapak yang nanam juga? Iya, Oh, tanahnya baru dibeli. Nah ini yang aku tengok di YouTube namanya Bookser ini. Bookser. Yang ini. Ini sudah sampai 60 kilo kemarin saya panen. Ya, Ya, ini boxer. iya. Aku nengok di YouTube, asalnya dari Malang nih namanya. Pendek dia ya. Iya. Lebatnya nih, ini kan sampai ke bawah-bawah aja. Iya. Lumayan lah Pak. Kalau kita ngobrol dengan orang kan tidak percaya kan. Iyalah. Iya nih. Ah masuk iya Pak itu ngota lah. Ngota. Kadang ngota kata orang Minang itu. Banyak bicara kata. Ini sampai kemarin sampai ke tanah-tanah sih. Iya nih. Sampai ndelosor ya. Ya, ya. Nah ini salaknya nih yang ndelosor ini. Wah ini. Nah. Sampai ndelosor ini. Waduh. Weh. Ayo nanam salak. Petani muda Indonesia. Namanya ini yang paling bagus kan. Iya lah, belum. Sawo. Per batangnya berapa kalau begini Pak? Oh iya. Ya, Per batangnya? di situ 17.500, ongkos per batangnya 20.000. Kalau itu alpukat? Dan bawar ada buahnya itu Pak. Wah ini tuh bawor nih. Iya. Wah, bawor guys. 1, 2, 3, 4. Ada lagi bunga. Kapan masaknya nih Pak? Masih lama lagi. Hah? Masih lama lagi. Waduh, aku belilah satu ini Pak. Lama lagi. Manis ini jelasnya nih. Iya. Inilah apa? Kalau nanam buah-buahan ini. Berarti orang tersebut udah tahu kualitas. Ya betul. Harganya pun udah pasti dia udah survei harga berapa sebungkus kan. Betul. Kayak kemarin ada orang Pak Muslim itu tuh dari Tangguh tuh Bang. Tiba-tiba nelpon nggak jadi Tangguh Cikatap saja. Kenapa? 9 8. Cikatap 8 ya. 4 kota. Berarti 400 kali 4. Ini sekitar 1.700 lah. 1.700 Nah ini si gantung. gantung. Nah, ini Cikatap 9 untuk Pak Muslim. Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Ini si gantung. Cikatap. Ini si gantung.
gantung ini Tetap 9. dikata 9. Jadi warga Sungai Penuh, kalau mau nanam cabai nggak mau repot, mari kita belanja di pembibitan David. Dijamin produknya, figurnya bagus, siap tanam. Jadi jangan khawatir kena rebah semai. Untuk produk Bintang Asia lengkap dari cabai rawit, cabai keriting, terong, kenari, harita. Kenari yang banyak kali sih gitu. Jadi untuk satu baki isinya 400. Kalau yang lokal itu di harga 100.000. Jadi per batangnya atau per polybag itu di angka 250. Cuman untuk yang hibrid kita punya CK 98 itu di 350 Bang ya. Ya. 350. Berarti satu bakinya 14 140 ya. Banyak ini sampai ke sana. Jadi tiap hari nyemai Pak ya? Semai. Kalau lahan kosong semai, kalau istirahatnya waktu penuh. Cuman ini medianya plastik. Plastik seperti ini. Coba. Nih. Ini medianya plastik. Jadi ini dirobek sampingnya nih ya? Ya, dikasih bolongan lubang. Ini nanti kalau pindah tanam dirobek? Enggak dikecrek. Oh, dikasih gini ya? Keluar deh ya? Enggak, bukan gini. Enggak ada kita pegang-pegang batang ya. Ini kan udah berongga dia. Oh, digenggam? Oh iya. Jadi tanahnya utuh, akarnya utuh. Tapi tanahnya harus lembab. Terus untuk medianya ini Bang, selain tanah, ayakan tanah? Pupuk ya? Pupuk kandang. Kandang. Jadi kalau untuk Ini yang enggak di lubang nih, yang enggak kena lubang kayak gini. Ini nanti. Ya dah. ya, Dia mau tumbuh cuman akhirnya dia kan ini apa namanya? lembab. Oh iya lembabnya dia, airnya kan ya. Jamur deh. Berjamur. Jadi total ini kalau penuh ini Bang, berapa? 300. Beki. Dari depan ke belakang ini 300 baki ya? Wih. Wah, 12.000 batang. 12.000 batang semuanya. 120.000 batang. 120.000 batang. Berarti sekitar 40 atau 37 bal bersih. 12.000, 120.000. 120.000 batang itu kalau dirupiahkan berapa Bang? Beda-beda. Sekitar kali 127 juta. Wah, itu kalau sebulan keluar 120.000 batang itu. Tapi nggak mungkin juga ya. Tapi kalau omset Rawit ini lama Bang, 40 hari. ini nggak pakai tenaga karya Bang. Pakai karyawan. Tapi saya pas kesini Karyawan saya hanya ngisi Ngisi tanah. ngisi. playback. Ngisi Berarti ini polybag. semai kering Abang sendiri. Semua saya kecuali ngisi saya. Saya memang ini kerjaan. Kecuali ngisi playback semua saya olah tanah ini. Berarti Kadang kalau orang sini kalau buat medianya Abang ya yang anu ya. Iya. Apa namanya? yang olah. Yang olah ya. Berarti orang tinggal ngisi polybag aja ya. Nyemai ini Pokoknya yang anggota ibu-ibu itu tinggal bijinya? ngisi. Bijinya saya semua kecuali ngisi tanah. terus ini tuh bakinya Ada yang bikin. ada yang bikin. Berarti siap jadi aja. Berarti kita beli di satunya 12. Ini prospek bagus ini untuk penyemai ini. Ya tapi nggak semuanya bisa lah Berjalan tentunya. seperti yang kita bayangkan. Iya betul. Kendala pembibitan itu biasa di rebah semai. Apakah itu tergantung media tanah aja Bang? Oh iya, media berpengaruh lah. Media rebah semai itu pasti media. Media kan? Dulu awal-awal kita pernah. Media ya. Jadi rebah semai terbas ini dikit. Kalau tidak kita ambil copor, kita cabut sini. Atau ada yang gelang-gelang tuh kan? Itu. Ya. Kalau ini udah, ini figurnya Ini. bagus ini. Aman ini. Nih contohnya. Rebah semai ini. Iya ini. Ini rebah semai. Ini rebah semai ini harus hati-hati para penyemai ini. Ini dipindah tanam pun nggak jadi ini. Nah, ini udah mati ini.
sortir lagi. Sortir. Berarti kalau orang beli itu disortir dulu ya? Orang beli Enggak, misalnya saya pesan kosong diganti. 10 baki. Pokoknya kan 4.000. kalau apa namanya nggak disortir kan memang nampak tumbuh semua, tapi kan pasti ada yang mati. Kayak ini kosong. Berarti sebelum mereka datang disortir semua. Berarti satu baki hidup semua lah ya. Bahasa kerennya quality control. Oh, aduh, keren keren. Quality control. Kita memang cek quality control bilang. Iya. Kalaupun ada yang kosong, mungkin enggak nampak. Ketinggalan kan. Itu pun dalam satu kotak ini udah ada bonusnya. Palingan kosong tuh paling banyak 6, 7. Bonusnya 8. Iya. Oke Bang David, semoga usahanya sukses, tambah maju, tentu apa namanya bantu kita. Iya, Ini siap. Cikatar 89. Nanti kalau apa mau buat spanduk apa banner aman bilang. Boleh. Pak kami main nanti cepat Cabai Cikatar 9 R1. bulan puasa nah. Dorong kemari. Entah sebulan bulan puasa. Pokoknya itulah. Kita sudah bulan puasa ini sudah hari. Oh ini harita. Sudah hari. Berapa banyak Pak? Enggak banyak. 15. Sebaris. Oh ini si gantung hijau. Beda ceritanya apa ramai lebih. Halo warga lokal Kabupaten Kerinci, tepatnya di Sungai Penuh. Nah, bagi petani cabai yang ingin berbudidaya cabai keriting, ini adalah solusi, yaitu cabai keriting Cekatap 9 F1 dari PT Benih Citra Asia. Cabai keriting Cekatap 9 F1 tingginya mencapai 1 meter. Nah, ini udah setinggi saya ini. Buahnya Masya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bintang Asia se-Indonesia. Hari ini jam 2 kurang 10 menit 14 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Sumatera, Kabupaten Jambi. Ini di Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Alhamdulillah kemarin perjalanan dari hari Sabtu, Minggu sampai tadi ke penyemaian. Nah inilah yang ingin saya tampilkan dan saya eksplor cabai keriting unggulan dari PT Benih Citra Asia, yaitu Cekatap 8 F1. Nah, ini salah satu Pak Haji Tosman selaku toko tani dan petani juga, penyedia dan pelaku usaha yang telah membudidayakan cabai keriting Cekatap 9 F1. Nah, ini
kata beliau sudah buah kedua ya, Iya. cabai agung-agungnya ini. Ini tingginya udah sampai 1,5 meter ini. Mungkin ini talinya saya itu sudah 3 ini, 3 rangkap ini. Hari ini sudah umur berapa Pak? kita nanam di bulan 4 ya. 4 Bulan 4 ya, sekarang udah bulan 6 bulan 10 dia udah 6 bulan. 6 bulan Pak. 6 bulan ya. Udah 6 bulan Pak. Ini padahal tanamnya satu baris ini, satu baris, satu lubang, satu batang. Nah, satu lubang, satu batang. 2 batang Pak ya? Dua tahun. Ya, ada yang 2, ada 1 Pak. Ini nggak bisa dibayangkan ini kalau double tanaman ini. Mungkin sebagian kawan-kawan belum ada yang tahu sebagian, jadi masih bisa lahan-lahan sempit alasannya ya, memperbanyak populasi tanaman. Padahal dengan sistem single row atau satu baris tanaman ini, ini hasilnya seperti ini, sudah full. Ini untuk perlakuan per minggunya Pak, Ya Pak. apa saja ini pupuknya? Ya, kalau pupuk kita pakai ada yang anak pakai pupuk grower Bapak. Netrabur. Terus ada MKP, magnesium sulfat sama KNO3 kristal Bapak. Kita kocorkan. Iya. Jadi kita kasih per pokok per batang itu 300 ml per batang. Berbatang ya, rutin Pak ya. Ya per Pak sekali 7 hari Pak. 7 hari sekali kita kocorkan. Baik. Kemudian untuk perlakuan insek dan fungi, Ya. supaya mencegah lalat buah dan penyakit hama-hama kutu-kutuan tuh apa biasanya Pak? Ya kalau kita untuk yang rutin yang wajib kita pakai Pak, itu dari produk dari PT Avencia itu Alipi Bapak. Iya. Alipi. Kalau yang funginya kita pakai dari semprotan itu namanya TAW. Tapi ya yang tepung itu ya. Yang TAW kita mix dengan Azoh Pak dari PT Avencia juga. Betul ya. Ya kalau nutrisinya kita pakai untuk Desember di atas itu dari produk DKW Bapak, itu Astonis. Astonis. Ya, Astonis. Kalau untuk kutu-kutuan itu kita pakai Apametin dari produk DGW, kadang-kadang kita rolling dengan produk-produk yang lain itu Demolus Bapak. Kalau Baik. Ini total populasi yang sebelah sini semua Pak, sama ujung. ini lebih kurang sekitar 10.000 ada Bapak ya, 12.000 ada Bapak. 12.000. Ya 12.000 batang nih Bapak semuanya. Baik Pak. Jadi untuk performa tanaman puas Pak ya? Alhamdulillah sangat puas Bapak, sangat puas. Iya, karena ini sudah beritanya menyebar sampai ke pusat ini, sampai kantor Jember ini Pak. Ya, jadi untuk teman-teman di dataran menengah sampai tinggi, cabai Cekatap 9 F1 sangat rekomendasi. Kita juga ada cabai Cekatap 8 F1, cuman kita lebih penekanan di dataran rendah menengah. Kalau ini sudah pas memang cabai Cekatap 9 F1 ini di tinggal 0 sampai ini di 900 mdpl, tentunya ini di sungai penuh. Ini kalau kita lihat Pak, waduh Ya. Ini tingginya aja ini dari yang sebelah sana itu saya senang sekali ya Pak. Tapi yang ini nggak perempelan Pak ya, yang ini ya nggak di bawah percabangan ya Pak ya. Kita rempel Bapak. Kita rempel. Dirempel. Tidak ada yang tinggal nih Bapak. Ada yang menyusul. Tidak ada yang menyusul Pak. Kemarin udah kita buang. Ini ada lagi yang nus baru nih Pak. Ya, kebetulan hari ini kita ngajak Bapak siapa namanya? Pak Sordi. Sardi ya, ini salah satu penyemai di Sungai Penuh ini juga. Mudah-mudahan kedepannya juga tertarik menyemai dan menanam tentunya Pak ya. Hanya jangan menyemai aja. Iya. Itu sekilas tadi tentang cabai Cekatap 9 F1. Jadi untuk petani se-Indonesia khususnya yang berada di ketinggian 500 sampai 900 nih cabai Cekatap 9 solusinya. Sukses bersama Bintang Asia. Bintang Asia. Baik pemirsa sahabat Bintang Asia, kita saksikan bersama, inilah salah satu varietas unggul dari PT Benih Citra Asia,
cabai Cekatap 9F1. Ini sudah berumur 4 bulan ini. Nah, ini sudah buah kedua, luar biasa. Buah pertama dan kedua ini udah hampir sama besarnya ini. Dia kecil, ramping, padat, tahan patek. Masya Allah. Ini buahnya ini di ketinggian 900 mdpl. Sama sekali tidak ada layu, tidak ada virus. Bagi petani para pemula yang pengen mencari rekomendasi cabai, saya rekomendasi untuk Cekatap 9F1. Tingginya udah setinggi saya nih. Ini buahnya yang masak. Allah. Allah. Alhamdulillah tidak ada yang layu. Oh iya, trip ini. Tanaman cabai Cekatap 9. Tahan virus. Ini bagus tangannya nih. Cekatap 8. Di atasnya tomat, di bawahnya cabai. Sayang bukan produk kita, produk sebelah ini tomatnya. Ketinggian 950. Nah, ini buncis kita TW. Ini posisi kena virus ya? Ya, pulih. Oh, ini 2 batang. 2 batang, yang satu enggak, yang satu kena. Satu kena, satu enggak ya? Ya. Itu rawan juga itu. Yang tanaman sebelah.
Itu sudah umur berapa itu? Cabai ini Hah. sekitar 95 hari lah. Mulai dari apa? Nah, ini belum di siang nih. Belum. Mulai dari pokat tuh 8 semua. Ada 10 lorong. Ada saya bikin tangga nih. Oh, ada kan. Ini, Pak. Ya. Ini 9 nih, ini 8. Ini masih 9. 9, ini 8 nih. Ini sudah 8. Ini udah 8. Sampai Ini di 8. Cek atap 8 di ketinggian 900. ini 8 ya. Wah, ini menikung lagi. 8 aman ya? Aman Sama sekali. sama sekali. Kalau 8-nya sama dengan itu tadi yang 8.000. Ya, Oh, keseluruhan ya? ya keseluruhan. Keseluruhannya ada sekitar 13.000. Berarti yang khusus 8-nya? Yang khusus 8-nya ada sekitar 2.000 paling banyak lah. Oh ya, 2.000 ya. 2.000. Aman, Pak. Aman. Virusnya aman. Oh, apa nah? Padahal di sebelahnya tadi tanaman tua ya. Ini tomat. Ternyata 3 minggu lagi raya ini tomatnya nih. 8. Terus yang di bawah cabai sana tadi itu di bawah tomat? Yang di bawah teman tuh 8 semua ada, Pak. Oh, 8. 8 semua ada. Umur hari ini nih Umur hari ini 37 HST. 37 HST. Memang Pak, tanaman tuh sore sama pagi ya. Mantap nengoknya. Agak kehitaman ya. Batangnya itu bedanya, Pak. Bedanya. Iya, iya. 1 lubang 2 batang. Nah, itu juga ya. Ya. Wah, ini nanti saya ikut terus perkembangannya nanti ini. Sampai buah kedua, buah agung nanti ini. Dia segitu. Ini cek atap 9, 1 batang, 1 lubang 2 ya. 2. Tapi belum di ini ya, belum dirempel ya. Udah ditempel udah. Nanti kalau udah umur 50 hari, 60 hari baru nanti daun tapaknya dibuang. Iya, iya. Ini kondisinya nih 1 minggu belum disemprot nih. 1 minggu belum disemprot ya. Ya. Tahan virus ini. Ada yang virus tapi pulih, Pak. Ini virus. Ya, recovery-nya apa, pemulihannya cepat ya. Ya ini ya kemudian. Nah, ada yang virus tapi cepat ya. Cepat. Sementara di sebelah itu Itu ikut api tuh. tanaman tua ya. Ya. Ini khawatir sebenarnya nih. Nah, itu penunggu ikut api tuh. Ini jarak tanam. Jarak tanam. Ini nyisip ya. Nyisip 30. Cantiknya nih kalau dilihat ini. Oh. Berarti yang di sana 8 ya. Ini 8, ini 9. Ini populasi berapa ini, Pak? Ini sekitar yang 9 ini 8 ribuan lah, Pak. 8.000 ya. Jadi di sela
tanaman apa ini? Jeruk. Jeruk. Jeruk ini sama ini berapa? Oh, jaraknya 5. 5 meter. Ya. Baik, ini tanaman cabai keriting CK Tahap 8 F1 dari Bintang Asia. Termasuk produk unggulan juga ini, ketahanan Gemini virusnya cukup kuat. Nah, terbukti di satu hamparan yang sama, ini di sebelah ini tanaman cabai keriting juga, tapi dari produk sebelah. Nih, ini tanaman tua ini dari produk sebelah ya, cabai keriting juga F1 nih tuh, F1 ini harusnya rawan ini cabai keriting yang masih muda, tapi alhamdulillah bertahan. Ini belum disemprot selama 1 minggu. Ini ada tanaman jeruk juga, tanaman tahunan. Nah, di sini kita membuktikan bahwasanya cabai keriting CK Tahap 8 bukan hanya bisa di dataran rendah, tapi ini di ketinggian 950. Oh, ini aman ini ya. Ini sudah memasuki fase berbunga. Nanti kita akan update terus. Mana sehamparan ini cabai keritingnya. Harusnya ini sudah dicabut, tapi belum. Inilah ayo para petani cabai keriting Indonesia, mari tanam produk Cap Bintang Asia, khusus cabai keriting CK Tahap 8, CK Tahap 9 F1. View-nya bagus ya. Ini jam sudah mau maghrib ya ini ya. Jam 6 kurang 10 menit. Baik, sukses bersama Bintang Asia.